Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk teman-teman kelas 6A1 dan 6A2 ya. Kita bertemu lagi kali ini dalam mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Kita kuliahnya untuk pertemuan kali ini daring. Karena tadi pagi saya minta maaf saya tidak bisa ngajar saya karena ada rapat. Nah, melanjutkan materi yang kemarin, materi kita pada pertemuan ke-7 ini kita membahas kelanjutannya dari K3 yang sudah kita bahas minggu kemarin. Kalau kemarin di dalam kita membahas K3 itu kita membahas tentang keselamatan kerjanya yang kemudian ada hubungannya dengan kecelakaan kerja, maka pada kali ini kita akan membahas tentang kesehatan kerja yang ada kaitannya dengan penyakit akibat kerja atau occupational disease. Nah, occupational disease ini adalah penyakit yang diakibatkan karena pekerjaan dari seseorang. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu tentang kesehatan kerja. Apa yang dimaksud dengan kesehatan kerja dan apa perbedaannya dengan keselamatan kerja. Oke. Nah, ini teman-teman. Tentang kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang pertama tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu apa sih? Kesehatan kerja itu adalah suatu tindakan untuk menjamin kesehatan dari para pekerja yang ada di suatu tempat kerja atau di suatu perusahaan. Nah, tujuan dari kesehatan kerja ini adalah untuk melindungi karyawan dari segala hal yang dapat merugikan kesehatan akibat pekerjaannya. Nah, yang diperlukan antara lain adalah yang harus dilakukan oleh perusahaan ya. Ini adalah kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan karyawan. Nah, pemeriksaan kesehatan karyawan ini bisa secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung misalnya seperti ini, bahwa perusahaan menyediakan tenaga kesehatan untuk memeriksa calon karyawan secara langsung. Atau bentuk kedua adalah karyawan harus melakukan pemeriksaan kesehatan sendiri di fasilitas kesehatan umum dan kemudian membawa surat pernyataan yang menyatakan bahwa karyawan tersebut sehat kepada perusahaan. Ya, ini termasuk juga pemeriksaan kesehatan karyawan. Nah, pemeriksaan kesehatan karyawan seperti ini sudah sangat umum ya. Jadi bukan hanya kalau teman-teman nanti mendaftar bukan hanya di pekerjaan, bahkan kemudian ketika kita daftar di Uniska pun daftar untuk sekolah itu kan harus ada surat keterangan sehatnya. Nah, maksudnya itu di sini seperti ini. Jadi pemeriksaan kesehatan karyawan itu dilakukan kepada pekerja baru untuk apa? Untuk kemudian memantau kondisi awal kesehatan. Jadi ketika ada seorang pekerja diterima bekerja di suatu perusahaan, maka perusahaan harus tahu kondisi dan riwayat kesehatan dari pekerja ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memantau. Oh, nanti setelah dia 1 tahun, bagaimana kondisi kesehatan berikutnya? 2 tahun, 3 tahun, atau tahun-tahun berikutnya seperti apa? Apakah dia kemudian menderita suatu penyakit yang kemungkinan diakibatkan oleh pekerjaannya? Nah, seperti itu. Itu adalah tujuannya pemeriksaan kondisi awal kesehatan. Jadi, misal saya dulu ketika masuk bekerja di perusahaan ya, maka saya harus menulis kira-kira saya kemudian menderita sakit apa sih yang sudah saya derita sebelum masuk ke pekerjaan itu. Saya menuliskan di situ saya menderita MAH GERD ya. Terus kemudian apalagi kira-kira bagi teman-teman yang kemudian menderita penyakit asma atau kemudian ada alergi terhadap suatu kondisi khusus. Seperti itu fungsi dari pemeriksaan kesehatan yang memang harus dilakukan di awal seorang pekerja itu masuk dan menjadi karyawan di suatu perusahaan atau di suatu tempat kerja yang lain. Nah, pemeriksaan kesehatan itu juga wajib dilakukan kepada pekerja yang lama. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memantau kesehatan. Kapan? Minimal setahun sekali, kalau bisa 6 bulan sekali. Nah, itu yang dipersyaratkan bahwa karyawan itu paling tidak harus
melakukan, perusahaan harus melakukan screening kesehatan terhadap karyawan paling tidak setahun 2 kali atau setahun sekali. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk memastikan bahwa seorang karyawan yang tengah bekerja di suatu perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat. Nah, sama seperti ketika kita mempelajari keselamatan kerja kemarin. Dengan karyawan yang sehat, maka produktivitas dari suatu perusahaan itu juga bisa dijaga. Yes. Ini tadi tujuan untuk melindungi karyawan dari segala hal yang dapat merugikan. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan ya. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan. Hal kedua, melakukan pemeriksaan kepada lingkungan tempat kerja. Perawatan ya, lebih kepada bagaimana memanage dan memaintain tempat kerja itu agar bersih dari debu, bersih dari bising, terhindar dari suara yang bising, kemudian dengan pencahayaan yang terang, terus kemudian tidak ada getaran yang terlalu terasa di sana, kemudian tidak ada gas-gas beracun atau berbahaya yang bisa langsung mematikan manusia. Nah, ini perlunya pemeriksaan lingkungan di tempat kerja. Kemudian pemeriksaan yang berkaitan dengan ergonomi. Ergonomi itu adalah posisi dari tubuh manusia ya. Sehingga yang perlu diperiksa adalah tempat duduknya. Misal kursinya ini yang dipakai oleh karyawan ini apakah dalam kondisi layak? Bagaimana tinggi antara kursi atau jarak antara kursi dengan mejanya? Kemudian bagaimana posisi alat-alat kerja yang dipakai oleh pekerja, dan yang terakhir bisa juga dimensi tempat kerjanya seperti apa. Karena tempat kerja yang terlalu sempit ataupun terlalu lapang itu pasti akan ada efeknya kepada pekerja, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan tentang penyakit akibat kerja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja itu, dan apa sih bedanya dengan penyakit umum? Yang pertama, bahwa penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor pekerjaan. Sedangkan penyakit umum itu adalah penyakit yang dapat diderita oleh semua orang, yang bukan disebabkan oleh faktor pekerjaannya. Jadi bukan karena kerjaannya dia menjadi sakit. Nah, ini disebut sebagai penyakit umum. Sedangkan penyakit akibat kerja itu sangat khusus sekali, bahwa dalam penyakit akibat kerja itu, maka penyakit ini memang timbul karena pekerjaannya. Pekerjaan yang dialami oleh seseorang itu yang harus dijalani ya. Sehingga kita bisa contohkan, misal seorang perawat atau dokter yang terpapar COVID pada saat menangani pasien COVID itu penyakit akibat kerja. Meskipun COVID juga bisa loh menular di tempat lain ya, tetapi di sini kan dia posisinya sebagai seorang perawat atau seorang dokter yang berada di rumah sakit. Nah, sehingga ketika dia mengalami COVID, dia tertular COVID, maka tertularnya ini termasuk penyakit akibat kerja. Nah, lain halnya jika kemudian ada orang lain ya, pekerja lain yang kemudian tertular COVID dari tempat lain, tidak berada di tempat kerjanya, tetapi dia mungkin tertular dari keluarganya atau dari pada saat melakukan perjalanan. Nah, ya seperti ini masuknya ke penyakit umum, karena penyakit yang dia derita itu tidak karena pekerjaannya. Nah, itu biar sama-sama sakit, tetapi kemudian bisa berbeda apakah itu tergolong dari penyakit akibat kerja atau digolongkan pada penyakit yang sifatnya umum. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih definisinya dari penyakit akibat kerja ini. Nah, ada simposium internasional mengenai penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu, atau yang di dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan istilah occupational disease, menyatakan bahwa penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaannya, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah dikakui. Nah, dari sini kelihatan
harus ada asosiasi kuat, harus ada hubungan kuat dengan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pekerja tersebut. Barulah sebuah penyakit ini bisa disebut sebagai penyakit akibat kerja. Nah, kita lanjut ke definisi yang berikutnya. Penyakit akibat kerja juga bisa didefinisikan sebagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease. Jadi kalau tadi occupational disease, yang ini adalah work-related disease, di mana penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya, yang dalam berkembangnya penyakit tersebut mempunyai etiologi yang kompleks. Jadi kalau occupational disease tadi benar-benar ada relasinya, penyebabnya adalah memang pekerjaan seseorang, maka work-related disease ini faktor pekerjaan ada peranan penting dari faktor pekerjaannya ya, tetapi ada juga sebab yang lain, ada faktor resiko yang lain. Nah, kalau berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 93, yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Jadi penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau oleh lingkungan kerja dari seorang pekerja tersebut. Ini menurut Kepres nomor 23 tahun 1993. Kemudian WHO dan ILO itu menyatakan bahwa occupational disease dan work-related disease itu dipisah pengertiannya. Work-related disease dapat digunakan untuk penyakit akibat kerja yang sudah diakui dan gangguan kesehatan di mana lingkungan kerja dan proses kerja merupakan salah satu faktor penyebab yang bermakna. Jadi kalau menurut WHO atau ILO, penyakit akibat kerja itu memang sebuah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja dan proses kerjanya. Ini penyebabnya ya. Terus kemudian, nah misal seperti ini, ada seorang yang dalam kondisi sibuk. Nah, teman-teman lihat di gambarnya. Apakah dia posisi duduknya, posisinya sudah ergonomis? Apakah posisi layar komputernya dengan mejanya sudah ergonomis? Nah, bagaimana dengan lingkungan wilayah kerjanya? Apakah terlalu sempit? Apakah kemudian penataan barang-barangnya membuat debu mudah bersarang sehingga kondisi ruangan itu menjadi kotor? Nah, seperti itu. Jadi ya, karena apa? Karena penyakit akibat kerja itu diartikan sebagai penyakit yang timbul akibat pekerjaan seseorang atau yang dia menderitanya karena dia bekerja di suatu tempat. Ada kaitannya dengan pekerjaan, ada kaitannya dengan tempat kerja. Nah, jadi penyakit akibat kerja itu menurut, jadi ada NIOSH ya, National Institute for Occupational Safety and Health, itu membagi dan mengurutkan PAK berdasarkan kekerapan atau kejadiannya, banyak terjadinya, kemudian beratnya kasus dan potensi pencegahan. Dia ada 8 jenis penyakit yang kemudian bisa terjadi, yang bisa kemudian diderita oleh karyawan ya atau pekerja. Yang pertama, penyakit paru akibat kerja. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan seseorang yang berada di wilayah yang kurang bersih dan udaranya kurang lancar. Biasanya seperti itu. Kemudian kanker. Kanker bisa juga menyerang kepada orang-orang yang kemudian bekerja dengan mengalami radiasi, terpapar radiasi ya. Kemudian ada penyakit jantung dan pembuluh darah, ada gangguan reproduksi, ada gangguan syaraf, ada tuli akibat kebisingan, ada dermatosis atau penyakit kulit ya, kemudian ada gangguan psikologi. Gangguan psikologi itu emang tidak terlihat, tetapi tetap dimasukkan sebagai penyakit akibat kerja karena mental health atau penyakit mental itu sama berbahayanya dan harus diperlakukan sama dengan physical health atau kesehatan
raga, kesehatan fisik ya, kesehatan badan ya. Karena sama-sama kemudian kalau kemudian seseorang itu sakit mentalnya itu juga sama berbahayanya dengan sakit fisik atau sakit tubuhnya seperti itu, sehingga gangguan psikologi dimasukkan ke dalam penyakit akibat kerja juga. Oke. Kalau di Kepres nomor 22 tahun 93 menggolongkan ada 31 kelompok PKK. Ada 26 penyakit akibat faktor kimia, ada 4 kelompok akibat faktor fisik, dan 1 kelompok akibat faktor biologis. Nah, penyebabnya ya, kalau kita lihat penyebabnya, golongan fisik. Nah, kemudian seperti apa? Bekerja di ruang dengan suara yang bising, suhu yang tinggi, tekanan udara yang tinggi, penerangan yang terlalu redup, kemudian terpapar radiasi. Ini penyebab penyakit akibat kerja dari golongan fisik. Kemudian golongan kimia. Kemudian terpapar debu, gas, uap, logam, larutan logam, awan, kabut, semacam itu. Kemudian golongan biologi, terpapar virus ya, ada basil, ada antraks, brucella, HIV dan yang lainnya. Faktor fisiologi, ergonomi tadi, posisi kerja atau posisi duduk atau posisi meja yang kurang baik dan kurang enak bagi pekerja tersebut. Kemudian penyebab PHK yang berikutnya adalah secara mental psikologi. Penyebabnya adalah monotoni. Monotoni itu adalah kerja yang diulang-ulang terus. Jadi monoton. Jadi setiap hari yang dialami itu terus sehingga menimbulkan kebosanan seperti itu. Itu juga sangat bisa berpengaruh kepada mental psikologi dari pekerja tersebut. Nah, kemudian untuk mencegah PHK, maka harus ditegakkan diagnosis sebagai upaya pencegahannya. Sehingga riwayat pekerjaan dan riwayat pekerjaan dahulu dan sekarang. Terus kemudian ada pemeriksaan klinis. Nah, misalnya gejala khas anemia, terus kemudian jika dia keracunan timbal ya, ada garis timbal di gusi. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dilakukan radiologi, periksa paru-parunya ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan tempat kerja. Kemudian hubungan bekerja dan tidak bekerja dengan penyakitnya, seperti itu. Ini adalah untuk menegakkan diagnosis. Nah, apakah benar sih ini penyakitnya akibat kerja? Perlu dilakukan hal-hal seperti ini. Terus, kalau sudah ketahuan penyebabnya, maka bisa dilakukan pencegahan. Di dalam hal pencegahan ini, kita harus tahu bahwa penyebab terbesar PHK itu apa. Nah, ternyata penyebab terbesar PHK itu paparan dari bahan-bahan yang beracun, bahan-bahan yang toksik. Kemudian, kenapa kok pencegahan PHK ini sulit dilakukan? Yang pertama, bahan kimia yang baru digunakan belum teruji toksisitasnya. Jadi ketika kemudian teman-teman misal ya, kalau kayak ini contoh kasusnya seperti saya dulu waktu bekerja di perusahaan. Perusahaan saya dulu adalah perusahaan pembuatan mainan kayu di mana proses produksi mulai dari motong kayu sampai jadi mainan jadi. Jadi benar-benar ada proses memotong kayu yang masih gelondongan besar itu, dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil, terus kemudian ada proses untuk menghaluskan kayu sampai memotong kayu tersebut menjadi bentuk mainan sesuai dengan desain dari para buyer. Nah, dari situ kalau sudah berbentuk mainan ada proses pengecatan, ada proses printing atau sablon, sampai pada proses pengemasan. Nah, biasanya di dalam perusahaan kayu itu zat kimia apa saja yang dipakai? Yang pertama adalah zat kimia untuk mematikan serangga. Itu bisa jadi zat kimia seperti ini ternyata bukan hanya beracun untuk serangga, tapi juga beracun bagi pekerjanya.
Nah, jadi misal kemudian perusahaan ingin menggantikan bahan kimia yang biasanya dengan bahan kimia yang lain. Nah, tetapi belum teruji toksisitasnya. Nah, ini kemudian bisa sangat berbahaya bagi karyawan karena karyawan yang terpapar menghirup bahan kimia itu setiap hari tentu saja akan berpengaruh kepada kesehatannya. Kemudian bisa jadi perusahaan itu tidak memiliki data toksikologi dan efeknya terhadap lingkungan. Di perusahaan saya, tempat saya bekerja terlebih dahulu, itu kalau ada seperti tadi zat kimia untuk membunuh serangga, terus kemudian ada juga zat cat ya, cat untuk bahan pengecatan dan printing. Itu ketika kita mencari supplier, perusahaan saya itu mencari supplier, maka supplier itu harus menyediakan data toksikologinya. Seberapa beracun sih ini si cat ini, berapa bahayanya sih paparannya kepada manusia, seperti itu. Nah, kemudian ada juga lamanya waktu paparan sampai timbul gejala. Nah, terus yang ketiga adalah jika perusahaan itu sudah menggunakan zat-zat kimia, maka pasti akan menghasilkan limbah. Nah, ini pembuangan limbahnya seperti apa? Kendalanya adalah tidak semua perusahaan itu kemudian bisa mengolah limbah B3-nya sendiri. Dan kalau mau membuat penampungan atau pengolahan limbah B3 biasanya sangat mahal jatuhnya itu. Nah, inilah yang kemudian agak kesulitan, ada kesulitan-kesulitan untuk kemudian melakukan pencegahan terhadap ini tadi, pencegahan terhadap penyakit akibat kerja. Nah, seperti itu. Jadi agar pencegahan itu bisa sangat efektif, maka perusahaan benar-benar harus tanggap dan harus siap bahwa dalam setiap material atau alat kerja itu benar-benar dipastikan aman untuk para karyawan. Seperti itu. Kalau sudah ada kalau sudah ada karyawan yang terpapar penyakit akibat kerja, maka tidak mau harus dilakukan terapi. Terapi itu apa sih? Terapi itu bagaimana cara menanganinya. Nah, ada dua cara. Yang pertama secara kausal, yang kedua secara simptomatis. Nah, kalau secara kausal itu memberantas faktor penyakit keseluruhannya. Misal ya, kalau di perusahaan saya dulu itu sempat menggunakan cat yang kemudian ternyata kok setelah menggunakan cat tersebut banyak karyawan yang mengalami batuk-batuk. Nah, seperti itu. Oh, ternyata ada zat di dalam cat ini yang kemudian sangat mempengaruhi jalur pernafasan sehingga menimbulkan infeksi saluran pernafasan. Ya sudah, memberantas faktor penyebab penyakit, wis diganti aja cate, seperti itu. Nah, seperti ini cara pemberantasan faktor penyebab penyakit secara kausal. Terus yang kedua, simptomatis, hanya mengurangi efek penyakit tersebut. Berarti nggak diberantas, hanya diredakan saja. Misal ini biasanya terjadi musiman ya, kan ada penyakit-penyakit yang sifatnya itu musiman. Ada seorang pekerja yang kemudian pada kondisi sakit, dia sebenarnya sakitnya yang masih, kalau dibilang sakit banget itu enggak. Tapi dia sudah mulai memiliki gejala seperti itu. Nah, terus kemudian dia tetap memaksa masuk kerja. Nah, seperti ini, itu dia bisa kemungkinannya menulari teman-teman, apalagi jika penyakit itu seperti penyakit flu ya, influenza, terus kemudian penyakit mata, hal-hal seperti itu biasanya sangat mudah menular. Terus kemudian dari perusahaan bahwa kalau seperti ini, kalau ada karyawan yang sakit, maka untuk mengurangi efeknya, maka karyawan tersebut dipersilahkan untuk istirahat. Nah, tapi tidak membasmi, tidak dalam artian begini, bahwa ada karyawan yang kemudian sakit, masuk, terus kemudian hanya karyawannya diminta istirahat saja, dan tidak dilakukan semacam sterilisasi terhadap tempat bekerja, tidak seperti itu ya. Nah, yang seperti ini, itu sifatnya simptomatis, jadi hanya mengurangi efek-efek penyakitnya saja.
Kalau yang kausal tadi benar-benar kemudian mengganti. Kalau ini sudah ditemukan bahwa penyebabnya adalah A. Katakanlah suatu kondisi yang kemudian ini ruangan ini terlalu banyak berdebu sehingga kemudian ruangannya dibongkar atau direnovasi. Nah, seperti itu namanya kausal. Nah, kalau simptomatis hanya kepada mengurangi efek dari sebuah penyakit yang sudah terlanjur diderita oleh karyawan, seperti itu. Ini terapinya untuk mengatasi penyakit akibat kerja. Nah, sekarang kalau sudah ada terapi, maka perusahaan itu juga perlu melakukan usaha pencegahan dan pemberantas penyakit akibat kerja dengan cara 4 hal. Yang pertama dengan cara substitusi. Substitusi itu seperti apa? Substitusi itu mengganti barang berbahaya dengan barang yang kurang berbahaya atau sama sekali tidak berbahaya. Yang kedua, mengisolasi. Mengisolasi itu memisahkan ya. Mengisolir proses-proses yang berbahaya di perusahaan. Jadi untuk proses-proses yang berbahaya hanya ada orang-orang yang khusus yang sangat terlatih untuk melakukan proses tersebut. Kemudian ventilasi umum, ya, mengalirkan udara keluar dari ruang kerja agar kadar bahan berbahayanya itu berkurang dari NAB atau batas ambang kadar berbahaya dari suatu bahan. Kemudian ada ventilasi keluar. Jadi kalau teman-teman lihat pabrik ya biasanya lihat di atapnya. Biasanya di atapnya itu kan pasti ada semacam silo gitu. Nah, itu fungsinya adalah untuk memperlancar ventilasi udara yang ada di tempat kerja. Karena kalau nggak ada seperti itu nanti sangat panas sekali ya. Kalau panas suhunya tinggi. Nah, juga tidak akan baik bagi pekerja. Pekerja akan cepat lelah kalau umpamanya dipaksa bekerja dalam suhu yang sangat tinggi. Nah, terakhir, bagaimana sih usaha pencegahan dan pemberantasan dari penyakit akibat kerja ini? Yang pertama tentu saja harus memakai alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Bukan hanya helm untuk menghindari dari kecelakaan kerja, tapi juga perlu masker untuk menghindari penyakit akibat kerja biar nggak tertular virus-virus yang menular melalui udara. Kemudian ada proses pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pekerjaan. Dan penempatan karyawan disesuaikan dengan keadaan pekerja. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan. PEMKES itu pemeriksaan kesehatan ya. PEMKES yang sifatnya berkala, berguna untuk diagnosis dini. Ini kemudian ketemu sama karyawan yang paru-parunya ngeflek. Ini kenapa? Apakah dulu pada saat dia mendaftar itu sudah ada flek di paru-parunya, terus kemudian dia bekerja atau belum, terus ternyata dia, misal ada seorang karyawan itu ditemukan dalam pemeriksaan kesehatan berkala itu memiliki flek di paru-paru. Kalau dilihat dulu pada saat dia hasil pemeriksaan kesehatannya sebelum bekerja itu bersih paru-parunya. Loh, terus ini kenapa? Nah, sehingga bisa mendiagnosis apakah ini flek di paru-paru dari seseorang ini karena pekerjaannya atau karena sebab yang lain, seperti itu. Kemudian tentu saja diperlukan adanya pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja. Ada pelatihan K3 agar pekerja waspada. Bagaimana kemudian menjaga keselamatan dan kesehatan pada saat seseorang itu bekerja. Nah, semua nanti bagaimana pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja itu ada di manajemen K3, ada sistem manajemen K3 ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu nanti pasti diminta dan wajib untuk memiliki sistem manajemen K3. Bagaimana kemudian nanti perusahaan itu melakukan pencegahan terhadap kecelakaan kerja?
Bagaimana juga kemudian perusahaan itu nanti melakukan pencegahan terhadap penyakit akibat kerja. Itu semuanya dibahas di dalam manajemen K3. Nah, prinsip dari K3 itu apa? Nah, K3 itu ya keselamatan kerja. Nah, adalah kalau kita secara definisinya adalah sebuah kondisi di mana karyawan itu terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai macam kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Kenapa K3 ini penting? Karena pada dasarnya setiap pekerjaan itu bisa dilakukan dengan selamat. Nah, kalau ada kecelakaan, pasti ada sebabnya. Sehingga penyebab kecelakaan itu harus dicegah atau ditiadakan. Sekarang kita prinsip berikutnya adalah bekerja dengan aman dan selamat. Prinsipnya K3 sehingga semua pekerja itu harus tahu apa saja yang mau dilakukan. Tidak ada seorang pekerja yang kemudian masuk ke tempat kerja terus kemudian dia nggak tahu, oh job desk saya apa ya, nggak ngerti. Tidak boleh seperti itu. Jadi seorang pekerja ketika kemudian dia ditempatkan di suatu tempat, dia harus sudah tahu apa yang mau dilakukan. Kemudian seorang pekerja itu juga harus mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut dan sekaligus mengetahui bahaya-bahayanya dan tahu cara mengendalikan bahaya tersebut. Misal seorang petugas tugas IndiHome ya, biasanya yang kemudian yang di lapangan terus kemudian memperbaiki jika kemudian ada kerusakan, jika terjadi keluhan pelanggan, maka seorang petugas ini harus tahu apa saja yang dia lakukan. Oh, dia harus ngecek pada sistem kabelnya. Biasanya seperti itu kalau saya mengamati pegawai IndiHome yang pernah ke rumah untuk memperbaiki jaringan internet di rumah ya. Kemudian dia tahu langkah apa saja, tahu bahayanya. Oh, ternyata dia harus naik dia harus naik ke atas untuk memperbaiki kabel yang ada di atas untuk memeriksa jaringannya. Nah, dia harus paham bahayanya kalau dia naik tangga ke atas itu apa saja, sehingga dia kemudian memakai alat pengaman untuk mengendalikan bahaya tersebut. Nah, ini di dalam prinsip dari pekerja dengan aman dan selamat. Seperti itu. Prinsipnya K3 itu bahwa seseorang bekerja itu harus aman dan selamat. Nah, pentingnya apa sih K3 itu? Ya, pertama ini, menyelamatkan karyawan dari sakit, kesedihan, kehilangan masa depan, kehilangan gaji ataupun nafkah. Kemudian menyelamatkan keluarga, ya kan? Memang yang pertama diselamatkan adalah si karyawan itu sendiri, tapi di balik karyawan ini kan pasti ada keluarganya. Keluarga yang kemudian harus ditanggung oleh karyawan tersebut. Dan terakhir, K3 itu juga akan menyelamatkan perusahaan. Dari apa saja? Dari kehilangan tenaga kerja, dari pengeluaran biaya akibat kecelakaan, kemudian dari kehilangan waktu karena terhentinya kegiatan, melatih atau mengganti karyawan yang celaka, atau bahkan sampai terhentinya produksi. Karena bisa jadi kecelakaan kerja itu menyebabkan produksi terhenti atau ketika kemudian karyawan mengabaikan kesehatan kerja ya, sehingga ketika terjadi pandemi seperti ini tetap meminta masuk karyawannya masuk, terus kemudian menyebabkan beberapa karyawan yang awalnya sehat tertular dan kemudian jatuh sakit. Nah, terus kemudian kehilangan banyak karyawan karena sakit secara mendadak secara bersamaan seperti itu. Nah, itu tentu saja akan sangat merugikan untuk produksi. Nah, ini kemarin sudah sempat saya singgung ya tentang pembinaan K3. Pembinaan K3 itu ini biasanya dilakukan dengan penyuluhan, safety talk, dan safety training. Nah, memang pegawai-pegawai itu harus dilatih untuk
keselamatan, bagaimana kemudian bagaimana caranya menggunakan alat pemadam kebakaran, bagaimana caranya melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, terus kemudian bagaimana juga caranya untuk melakukan pernafasan buatan, misal seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam pembinaan K3 itu juga harus ada safety inspection atau inspeksi secara rutin. Terus kemudian ada safety investigation ya. Kemudian safety meeting dan safety audit dan pemantauan lingkungan kondisi kerja. Ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap perusahaan-perusahaan untuk menerapkan K3 ini. Nah, ada lagi bahwa di dalam istilahnya di dalam pembinaan K3 programnya bahwa perusahaan itu wajib juga menyediakan alat perlengkapan K3, baik alat pelindung diri atau alat perlengkapan kecelakaan kerja ya, pertolongan pertama terhadap kecelakaan ya. Kemudian ada di sebuah perusahaan itu harus juga memiliki organisasi K3 dan organisasi ini punya program K3 tahunan. Agar apa? Agar ada monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap situasi keselamatan dan kesehatan kerja di suatu tempat kerja. Karena yang seperti ini biasanya dianggap sebelah mata ya. Oh, nggak perlulah kalau waya loro ya loro, waya sakit ya sakit. Waktunya kecelakaan ya kecelakaan, tidak bisa seperti itu. Karena sebenarnya di tempat pekerja itu semuanya bisa dicegah. Semuanya bisa kemudian diatasi. Semuanya itu seharusnya bisa teratasi jika ada perencanaan K3 yang baik. Seperti itu. Oke, nah teman-teman ini adalah akhir dari materi tentang K3 ya. Ini kemudian yang kemarin tentang alat pelindung diri dan tentang pencegahan K3 dengan 5R yang kemarin sudah sempat saya singgung dan saya jelaskan. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang jaminannya. Ya, kalau ini tadi kita membahas tentang kesehatan kerja dan sistem manajemen K3-nya, maka kita minggu depan langsung membahas tentang jaminan kecelakaan dan kesehatan kerjanya. Oke, dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang K3, yakni keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kelas 6A1. Adakah yang mau ditanyakan? Bu, nanti boleh izin share materinya, Bu? Oh iya, nanti saya share materinya. Oke. Dan 6A2? Belum, Bu. Oke. Kalau dari kelas 6A1 dan 6A2 belum ada yang bertanya, saya minta perwakilan kelasnya untuk sama-sama screenshot ya. Siapa saja yang datang saat ini. Dan memberikan listnya kepada saya nanti. Bisa kemudian dibuka dulu videonya sebentar. Kami screenshot dulu. Oke, halaman pertama sudah. Sebentar, halaman yang kedua. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman ya. Kita masih punya satu pertemuan lagi minggu depan. Nah, saya kira untuk materi berikutnya akan kita bahas di minggu depan. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang, selamat berpuasa, selamat melanjutkan ibadah puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.